Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai distribusi kontinu lainnya, yaitu distribusi gamma, eksponensial, dan chi-square. Nah, berikut merupakan materi yang akan kita pelajari. Capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan distribusi gamma, eksponensial, dan chi-square. Nah, kemudian bagaimana mengenai kerunutan ketepatan dalam penjelasan distribusi gamma, eksponensial, dan chi-square. Nah, kalian bisa cek di PDF Walpole page 214 subbab 6.6. Nah, yang pertama adalah distribusi gamma. Distribusi gamma dan eksponensial itu memainkan peranan yang penting dalam teori antrian dan teori keandalan atau reliabilitas. Nah, contohnya jarak antara waktu tiba di fasilitas pelayanan, misalkan bank, atau di loket kereta api, atau lamanya waktu sampai rusaknya suku cadang atau alat listrik. Nah, ini biasanya mengikuti distribusi gamma. Kalau sebelumnya kita pernah mempelajari distribusi diskrit, yaitu distribusi Poisson. Nah, itu yang kita ukur adalah diskritnya, misalkan jumlah lampu yang rusak. Nah, itu diskrit. Nah, kalau sekarang yang kita pelajari adalah yang kontinu, sehingga satuan yang digunakan untuk dihitung adalah yang sifatnya kontinu, misalkan waktu. Nah, ini juga menunjukkan lamanya waktu sampai dia mengalami rusak. Jadi kalau diskrit mengikuti distribusi Poisson, kejadian rusak. Nah, kalau ini adalah lama waktu sampai dia rusak. Nah, peubah acak kontinu X itu berdistribusi gamma memiliki dua parameter, yaitu parameter alfa dan beta. Nah, fungsi kepadatan peluangnya atau probabilitasnya adalah Fx sama dengan 1 beta alfa gamma alfa X pangkat alfa min 1 eksponensial min X per beta. Nah, di mana alfa lebih besar 0, beta lebih besar 0, dan gamma alfa sama dengan alfa min 1 faktorial. Nah, berikut ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa distribusi gamma yaitu memiliki dua parameter alfa dan beta. Nah, ketika alfanya 1, betanya 1, maka dia akan menunjukkan distribusi eksponensial. Jadi ini adalah eksponensial. Nah, kemudian kalau misalkan dia alfanya 2, betanya 1, grafiknya seperti ini, melandai. Nah, kemudian semakin besar alfanya, dia akan semakin menunjukkan grafik seperti distribusi normal. Nah, ini. Nah, alfa sendiri itu menunjukkan kejadiannya, banyak kejadian. Masih ingat bahwa di distribusi Poisson pun itu mengandung karakteristik N menuju tak hingga dan P menuju 0. Jadi semakin banyak N-nya, maka peluangnya semakin kecil. Semakin banyak misal pembuatan lampu dalam suatu pabrik, maka peluang rusaknya itu akan semakin kecil. Nah, dalam teori keandalan, reliabilitas yang menyangkut kegagalan peralatan sering memenuhi distribusi Poisson, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Beta itu adalah rata-rata waktu kegagalan. Jadi kalau Poisson kita punya jumlah kegagalan dalam lambda, dan alfa itu menyatakan jumlah tertentu kejadian, jadi sama halnya seperti N atau banyaknya kejadiannya. Rata-rata peubah acak X yang berdistribusi gamma adalah ekspektasi X adalah mu, yaitu alfa kali beta, dan ragam atau varians peubah acak X yang berdistribusi gamma adalah var X sama dengan sigma kuadrat atau A kali B kuadrat. Nah, berikut ini merupakan bukti untuk mendapatkan apakah benar rata-rata itu hasilnya adalah alfa beta, dan apakah benar varians itu hasilnya akan menunjukkan alfa kali beta kuadrat. Nah, ternyata secara teori terbukti bahwa ekspektasi Y sama dengan A kali B dan varian Y sama dengan A kali beta kuadrat.
Berikut ini merupakan contoh satu distribusi gamma. Misal, variabel acak kontinu X menyatakan ketahanan suatu bantalan peluru dalam ribuan jam. Nah, ini jelas dari soal kita bisa analisis bahwa dia merupakan variabel yang kontinu karena yang kita hitung nantinya adalah jam, satuan jam atau kontinu. Yang diberi pembebanan dinamik pada suatu putaran kerja tertentu mengikuti distribusi gamma. Nah, penjelasan kedua semakin meyakinkan bahwa soal ini mengikuti distribusi gamma. Parameter yang diberikan adalah alfa sama dengan 8 dan beta sama dengan 15. Berapakah probabilitas bantalan peluru selama 60 sampai 120.000 jam? Dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja tersebut, sebutkan juga statistik deskriptif distribusi gammanya. Nah, berikut ini merupakan penyelesaiannya. Peluang X lebih besar sama dengan 60 sampai kurang dari sama dengan 120, sama dengan peluang X kurang dari 120 dikurangi peluang X kurang dari 60. Nah, kalian bisa cek di tabel gamma. Jadi kita bisa gunakan atau memanfaatkan tabel gamma. F gamma sama dengan 120, X-nya 120, kemudian alfanya adalah 8, dan gammanya adalah 15. Nah, ini mengikuti ya, ini 60. Nah, atau ketika yang kita ketahui adalah X alfa, maka Fg adalah 120 per 15, alfa, dan ini 60 per 15, alfanya sama dengan 8. Nah, ini kalian bisa cek untuk alfa sama dengan 8 yang saya berikan garis biru dengan 120 bagi 15 adalah 8. Nah, ini hasilnya adalah 0,547. Kemudian untuk yang F 60 per 15 adalah 4, hasilnya adalah 0,051. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,4959. Nah, kalian bisa gunakan juga dengan menggunakan Excel misalkan. Nah, ini bisa kalian tuliskan sintaknya atau kodenya yaitu sama dengan gamma.distribution, X-nya 120, kemudian alfanya 8 dan gammanya dan betanya adalah 15, kemudian true. True ini menunjukkan apakah kumulatif atau tidak kumulatif. Karena kita menggunakan fungsi kumulatif, maka kita tuliskan true. Nah, ini untuk yang 120. Begitu juga untuk yang 60, kita tinggal ganti X-nya yaitu 60. Nah, nanti akan memberikan hasil yang sama dengan perhitungan manual kita atau dengan menggunakan tabel. Nah, berikut ini merupakan ukuran statistik deskriptif distribusi gamma. Yang pertama, min. Min tadi dinyatakan dalam A kali B, sehingga 8 kali 15, 120. Variannya adalah A kali B kuadrat, atau alfa kali beta kuadrat, 8 kali 15 kuadrat, yaitu 1800. Nah, itu masih varian atau sigma kuadrat. Nah, kalau standar deviasi berarti akar dari 1800, yaitu 42,43. Kemudian untuk kemencengan itu bisa dinyatakan dalam alfa pangkat 3 kuadrat. Jadi disamakan beta 1 sama dengan alfa pangkat alfa kuadrat. Jadi 4 per alfa sama dengan 4 per 8, yaitu 0,5. Sedangkan untuk kerincingan atau dia dalam posisi beta 2 sama dengan A4, yaitu 6 per alfa plus 3. 6 per 8 plus 3 sama dengan 3,75. Nah, yang paling penting kalian bisa menunjukkan min dan variansnya. Contoh 2 distribusi gamma. Misalkan bahwa hubungan telepon tiba-tiba di suatu sentral memenuhi proses Poisson dengan rata-rata 5 dan hubungannya itu masuk per menit. Berapa peluang bahwa setelah semenit berlalu baru 2 sambungan masuk ke gardu? Nah, penyelesaiannya proses Poisson berlaku waktu sampai 2 kejadian Poisson memenuhi distribusi gamma dengan beta adalah 1/5 dan alfa sama dengan 2. Nah, misalkan peubah acak X menyatakan waktu dalam menit berlalu sebelum 2 hubungan masuk, maka peluang yang dicari adalah
integral 1/, beta kuadrat X eksponensial min X per beta. Nah, jadi karena alfanya sama dengan 2, maka ketika di sini kita masukkan alfa menjadi beta kuadrat untuk gamma alfa, karena gamma alfa adalah alfa min 1 sehingga dia menjadi hilang. Kemudian untuk X 2 min 1 juga sisanya adalah X. Nah, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan peluang yang dicari adalah ini, peluang X kurang dari X kecil seperti ini. Kemudian kita masuk ke case-nya, yaitu peluang, kita cari peluang X kurang dari sama dengan 1. Nah, ini 1/, beta kuadrat. Nah, ini 1/5 ya, 1/5 menjadi 5 kuadrat, yaitu 25. Integral X eksponensial pangkat min 5X. Nah, betanya adalah 1/5 sehingga naik menjadi min 5X. Nah, ini kita masukkan dari 1 sampai 0 sehingga hasilnya yaitu 1 min eksponensial min 5, X-nya adalah 1, dikali 1 plus 5. Nah, ini kalian bisa gunakan teknik integral dengan menggunakan UV ya, UV min integral VDU. Nanti hasilnya akan menjadi 0,96. Selanjutnya, distribusi yang kedua adalah belajar mengenai distribusi eksponensial. Jadi, eksponensial merupakan gamma yang khusus dengan alfa sama dengan 1. Jadi ingat tadi kita punya distribusi gamma dengan parameter alfa, yaitu jumlah kejadian yang kita amati, dan beta adalah rata-rata kegagalan. Nah, ketika jumlah kejadiannya sama dengan 1, maka dia dikatakan sebagai distribusi eksponensial. Nah, peubah acak kontinu X berdistribusi eksponensial dengan parameter beta memiliki FKP adalah sebagai berikut. Nah, ini saya tampilkan FKP, fungsi kepadatan peluang untuk distribusi gamma. Kemudian ketika kita masukkan alfa sama dengan 1, ini ya alfa sama dengan 1, sehingga kita dapatkan distribusi eksponensialnya adalah sebagai berikut. 1/, beta eksponensial min X per beta. Nah, rata-ratanya adalah karena tadi awalnya alfa kali beta, alfanya 1 sehingga hasilnya untuk rata-rata eksponensial adalah beta kuadrat. Kemudian variannya adalah alfa beta kuadrat, alfanya 1 menjadi sisanya beta kuadrat. Berikut ini merupakan contoh distribusi eksponensial. Misalkan suatu sistem berisi jenis komponen tertentu yang dicatat waktunya dalam tahun. Kegagalan dinyatakan dalam T. Variabel acak T dimodelkan secara exponential distribution. Dengan waktu rata-rata kegagalan B sama dengan 5. Jika dari komponen ini dipasang sistem yang berbeda, berapa probabilitas setidaknya 2 masih berfungsi sampai akhir tahun ke-8? Nah, maka kita menyatakan peluang T lebih besar daripada 8 karena dia adalah dinyatakan dalam tahun. Yang kita cari peluangnya adalah ketika suatu variabel acak T dalam kegagalan itu lebih besar dari 8 tahun. Sehingga kita dapatkan ini ya fungsinya 1/b eksponensial min X per beta. Di 1/5 integral dari eksponensial min T per 5. Nah, kita gunakan pendekatan limit untuk integral dari batas 8 sampai X. Eksponensial min T per 5 dt 1/5 limit. Nah, ini hasil integralnya adalah min 5 eksponensial min T per 5 untuk X dari batas atas X sampai dari batas atas X dan batas bawah 8. Nah, 5-nya ini kita bisa hilangkan sehingga kita dapatkan limit eksponensial min X per 5 min eksponensial min 8/5. Jadi batas atasnya min X dan batas bawahnya adalah 8. Nah, sehingga kita masukkan X menuju tak hingga
eksponensial tak hingga per 5 adalah 0, dan eksponensial min 8 per 5 adalah 0,2019. Sehingga kita dapatkan peluang atau probabilitas setidaknya 2 masih berfungsi sampai akhir tahun ke-8 adalah sebesar 0,2. Nah, tadi dikatakan bahwa ciri-ciri eksponensial adalah alfanya sama dengan 1. Jadi rata-rata kegagalannya itu untuk hanya diketahui beta saja. Kemudian contoh yang kedua, berdasarkan pengujian ekstensif ditentukan bahwa Y yang dinyatakan dalam tahun merupakan perbaikan untuk mesin cuci dengan fungsi sebagai berikut. Jadi Fy sama dengan 1/4 eksponensial min Y per 4. Perhatikan bahwa Y adalah variabel acak eksponensial dengan beta adalah 4 tahun. Mesin tersebut dianggap murah jika kemungkinan tidak memerlukan perbaikan besar sebelum tahun ke-6. Nah, ini pertanyaannya, sehingga berapa probabilitas Y lebih besar daripada 6? Dan probabilitas yang kedua adalah berapa probabilitas bahwa perbaikan besar dilakukan pada tahun ke-1. Jadi ada 2 soal. Nah, berikut untuk formula distribusi eksponensial seper beta integral 0 sampai Y eksponensial min T per B. Nah, hasil daripada eksponensial dan perkalian dengan seper beta adalah 1 min eksponensial min Y per beta. Nah, ini kalian bisa jabarkan dengan menggunakan teknik integrasi yang sudah kalian pelajari di mata kuliah matematika. Nah, kemudian untuk peluang Y lebih besar 6 adalah 1 min F6. Nah, berarti 1 min 1 min E. Nah, 1 min 1 berarti hilang ya, 0. Kemudian min plus sisanya adalah eksponensial min Y per beta. Y-nya adalah 6. Betanya adalah 4, jadi min Y 6 per 4. Kita sederhanakan menjadi eksponensial min 3 per 2. Hasilnya adalah 0,2231. Kemudian soal yang kedua, peluang Y kurang dari 1 sama dengan 1 min eksponensial min 1 per 4. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 0,221. Sehingga probabilitas pengujian itu didapatkan mesin cuci yang rusak sebelum tahun ke-6 adalah 0,2231 dan probabilitas perbaikan dilakukan pada tahun ke-1 adalah 0,221. Nah, kemudian distribusi yang ketiga adalah chi-square. Kasus khusus lain yang sangat penting daripada distribusi gamma adalah membiarkan alfa adalah V per 2 dan beta sama dengan 2. Jadi dia merupakan kasus khusus. Nah, sehingga kita dapatkan V adalah bilangan bulat positif yang merupakan ciri khas dari distribusi chi-square atau chi kuadrat. Nah, sehingga kita hanya mendapatkan parameter baru tunggal yaitu V sebagai derajat kebebasan. Nah, ini merupakan fungsi awal beta, kita ketahui bersama seper beta alfa, gamma alfa, x alfa min 1, eksponensial min x per B. Kemudian, karena kasus khusus, alfanya diganti menjadi V per 2, ini juga V per 2. Nah, sehingga betanya juga diganti dengan 2. Nah, sehingga seper 2. Nah, sehingga kita dapatkan peluang distribusi chi-square cukup kompleks ketika kita menghitung secara langsung. Jadi, seper 2 pangkat V per 2, gamma V per 2, nah ini kan kompleks. Nanti kita akan, sama halnya dengan distribusi normal, kita akan melakukan perhitungan peluangnya dengan pendekatan limit, aturan limit pemusatan ya, atau central limit theorem. Nah, rata-rata peubah acak X untuk distribusi chi-square adalah V atau derajat kebebasan sendiri. Kemudian varian atau ragamnya adalah sigma kuadrat adalah 2V. Nah, berikut merupakan ciri-ciri dari distribusi chi-square. Jadi, untuk distribusi chi-square sendiri itu memiliki peran dalam inferensi statistik, jadi banyak digunakan dalam pengujian statistik.
Nah, aplikasi cukup besar baik teori maupun metodologi. Yang kedua, distribusi chi-square adalah komponen penting dalam pengujian dan estimasi hipotesis statistik. Topiknya biasanya untuk distribusi sampling, analisis varian, statistik non-parametrik, nah itu menggunakan chi-square. Nah, tadi sudah kita sepakati bahwa sifat-sifat distribusi chi-square meliputi mu yang merupakan V dan sigma kuadrat adalah 2 kali V, di mana df-nya adalah V-2 atau N-1. Kemudian, sesuai dengan kenaikan degree of freedom, maka kurva chi-square sendiri akan mengikuti distribusi normal. Nah, di sini saya tunjukkan ketika df-nya adalah 2, maka dia akan sama halnya dengan distribusi eksponensial. Kemudian ketika df-nya 4, maka dia akan seperti lonceng yang dia miring ke kiri. Kemudian ketika df-nya semakin besar menjadi 10, maka dia akan menuju distribusi normal. Nah, sehingga untuk selanjutnya kita akan mendapatkan pendekatan normal dengan parameternya mu sigma kuadrat. Nah, juga dinyatakan dalam parameter chi-square, x bar dan s kuadrat. Sehingga kita dapatkan chi-square dengan dfn-1 adalah n-1 s kuadrat per sigma kuadrat. Nah, berikut merupakan contohnya. Perusahaan baterai Acme telah mengembangkan baterai ponsel baru. Rata-rata baterai bertahan dalam 60 menit dengan sekali pengisian. Standar deviasi adalah 4 menit. Nah, informasi ini adalah informasi mengenai populasi. Kemudian misalkan Departemen Manufaktur menjalankan uji kendali mutu. Nah, diambil sampel. Mereka memilih secara acak 7 baterai dengan standar deviasi adalah 6 menit. Apakah statistik uji chi-square mewakili tes ini? Nah, ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan chi-square. Caranya adalah chi-square n-1 s kuadrat per sigma kuadrat. N-nya tadi kita ambil 7, n-1, kemudian S-nya menunjukkan untuk ukuran sampel. Nah, ini adalah untuk yang ukuran sampel. Sedangkan sigma kuadrat untuk menunjukkan populasi. Sehingga kita dapatkan chi-square-nya adalah 13,5. Nah, remember bahwa chi-square itu adalah statistical test, N adalah sample size, dan S adalah standar deviasi untuk sampel, sedangkan sigma adalah standar deviasi untuk populasi. Nah, kalian bisa menggunakan formula di Microsoft Excel sama dengan chi-square q.distribution.rt. Jadi kita ingin mendapatkan peluang atau daerah penolakannya setelah kita mendapatkan chi-square test, kita cari peluangnya adalah dengan cara ini, chi-square distribution RT, kemudian X-nya, variabel acaknya adalah 13,5, df-nya adalah n-1, 7-1 yaitu 6. Nah, nanti akan kita dapatkan hasilnya 0,035. Nah, secara tabel kita juga bisa mencarinya dengan menggunakan tabel A5 di buku Walpole dengan yaitu merupakan distribusi chi-square. Nah, V-nya tadi adalah 7-1 atau 6. Nah, kita untuk mendapatkan peluang daripada 13,5 adalah kita cari di sini yang mendekati 13,5. Nah, yang bertanda merah. Jadi peluang 13,5 itu akan ada di antara 0,025 sampai 0,05. Dan tadi benar ternyata hasilnya adalah 0,035. Nah, kemudian untuk mendapatkan penarikan kesimpulan, kita bisa membandingkannya dengan suatu alfa, ketetapan alfa. Biasanya kita gunakan alfa 5%, berarti kita gunakan yang ini, yang garis biru 5% dengan df-nya adalah 6. Nah, nanti kita bandingkan ketika chi-square hitung 13,5 dibandingkan sama chi-square tabel 12,5, ternyata dia hasilnya adalah greater than, sehingga tolak H0.
Atau ketika kita menggunakan p-value, kita tadi dapat dari Excel, atau misalkan menggunakan interpolasi ini, kita dapatkan alfanya atau peluangnya atau p-value-nya adalah 0,035. Dibandingkan sama alfa, 0,05 adalah kurang dari alfa, sehingga benar kesimpulannya secara menggunakan statistical test chi-square dan menggunakan p-value hasilnya sama-sama tolak 0. Nah, sekian untuk materi mengenai distribusi kontinu yaitu gamma, eksponensial, dan chi-square. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.